ada beberapa yang cukup mirip di orang dewasa meskipun tidak semua gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa juga mengalami masalah kesehatan mental terkait misalnya stres, lalu kecemasan atau anxiety gitu ya. Lalu ada juga kasus-kasus depresi gitu ya misalnya pada anak. Meskipun outputnya mungkin akan beda sama orang dewasa, cuman bisa jadi tuh ada muncul hal-hal seperti itu. Ada masalah yang terkait dengan trauma, ada fobia gitu ya. Jadi cukup banyak sebetulnya masalah-masalah kesehatan mental yang bisa terjadi pada anak. Jadi sebetulnya kalau kita bicara dampak bisa jadi luas banget nih Mbak Cecilia, karena gini, ketika misalnya seorang anak gitu ya mengalami permasalahan secara psikis, mental atau psikologis saat ini, tentu kan tadi itu jadi terganggu lah fungsi kesehariannya. Bisa jadi yang terganggu jadinya fungsi akademisnya, atau fungsi sosialisasinya, atau fungsi kemandiriannya. Misalnya nih saya kasih contoh gitu ya, anaknya punya masalah kecemasan, atau misalnya namanya anxiety disorder gitu ya, atau gangguan kecemasan yang terjadi pada anak. Nah, bisa jadi kalau memang kecemasannya sangat intens gitu, dia akan misalnya terpengaruh nih akademisnya di sekolah, karena misalnya jadi nggak fokus gitu belajarnya, karena ada sesuatu yang sangat dia khawatirkan atau dia cemaskan gitu ya. Lalu misalnya anaknya misalnya cemasnya kalau misalnya ditinggal sama orang tuanya, sehingga itu mempengaruhi kemandiriannya, mempengaruhi kesempatannya dia buat bersosialisasi sama teman-temannya gitu ya. Jadi intinya adalah ketika anak mengalami permasalahan secara mental atau psikologis, itu biasanya akan mempengaruhi banyak aspek di dalam hidupnya dia. Nah, ketika ini berlangsung terus-menerus ya, biasanya jadinya jadi makin, dan tidak tertangani gitu ya, jadi makin sulit, dan semakin lama untuk abis itu ditangani, semakin lama untuk dapat bantuan, semakin sulit juga nanti diselesaikan gitu masalahnya gitu ya. Dan kebayang ya, kalau misalnya anggaplah misalnya ya anak ini kesulitan untuk bersosialisasi sama teman-temannya, terus kita biarkan di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, biar gimana pun sepanjang tahun-tahun itu berarti kan anak akan tidak optimal perkembangannya gitu ya. Dan juga bisa jadi keadaan ini tentunya akan mempengaruhi konsep dirinya anak juga. Kalau aku kesulitan untuk berteman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, abis itu aku jadi sudah percaya bahwa memang aku mungkin gak bisa buat temenan. Jadi itu akan mempengaruhi konsep diri aku juga, kepercayaan diri aku juga, bagaimana aku memandang diriku gitu ya. Padahal hal-hal ini adalah hal-hal yang penting untuk dibawa anak sampai dia dewasa nantinya gitu.